Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempuran yang terjadi pada bulan Syawal ini menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslim. Gunung Uhud atau Jabal Uhud tidak seperti kebanyakan pegunungan di Indonesia, tingginya hanya sekitar 1050 meter. Jaraknya sekitar 5 km dari arah timur laut pusat kota Madinah Al-Munawwarah. Dinamakan demikian karena posisi bukit ini kelihatan seperti menyendiri atau Uhud. Gunung kecil tersebut merupakan bukit terbesar di kawasan sekitar Madinah. Dari kejauhan, tampak warnanya kemerah-merahan, seolah mengingatkan orang-orang pada peristiwa historis yang pernah terjadi di sana. Sejarah mencatat, Perang Uhud berlangsung pada 15 Syawal, tahun ketiga Hijriah, atau sekitar Maret 625 Masehi. Palangan ini dipicu keinginan balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy sesuai kekalahan dalam Perang Badar. Mereka tidak kuat menanggung malu di hadapan seluruh bangsa Arab kala itu akibat kemenangan muslimin dalam palagan yang pecah pada Ramadan tahun kedua Hijriah tersebut. Menjelang pertempuran Uhud, kaum musyrikin Quraisy mengadakan persiapan yang sangat lengkap. Mereka kali ini tidak mau meremehkan pasukan muslimin. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi agar umat Islam menyongsong musuh di luar kota Madinah. Inilah strategi yang diterapkan Rasulullah SAW. Sebanyak 50 pasukan pemanah diposisikan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya. Tentara Islam pada saat itu berjumlah 700 orang, sedangkan dari pasukan Quraisy mencapai kurang lebih 3.000 personel. Sebagaimana banyak dikisahkan dalam berbagai buku sejarah Islam, Rasulullah SAW membagi pasukan muslim menjadi dua. Bagian pertama berada di sayap kanan yang ditempatkan di kaki bukit Uhud, dan sayap kiri berada di kaki bukit Ainain. Pasukan di sayap kanan bisa dipastikan lebih aman karena terlindungi bukit Uhud, sedangkan di sayap kiri memiliki resiko yang sangat berbahaya karena pasukan musuh dapat menyerang dengan mengitari bukit Ainain. Untuk mengawal pasukan di sayap kiri ini, Rasulullah SAW menempatkan sekitar 50 orang pemanah di Ainain dengan pemimpin Abdullah bin Zubair. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah ini untuk selalu berada di tempatnya dan tidak turun ke kaki bukit apapun yang terjadi, baik menang maupun kalah. Adapun kubu Quraisy yang dipunggawai Abu Sufyan membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kelompok inilah yang akan berhadapan dengan pasukan Islam yang menetap di sayap kiri. Kemudian sayap kiri Quraisy dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Bagian tengah dan sekaligus panglima bagi kedua sayap itu dipimpin oleh Amr bin Al-As. Abu Sufyan menempatkan 100 orang pemanah di barisan depan. Saat peperangan mulai berlangsung, pasukan muslim yang ada di sayap kanan berhasil melumpuhkan sebagian tentara Quraisy. Kaum fakir Quraisy pun berlarian dan meninggalkan sebagian harta benda mereka di medan perang. Melihat kondisi ini, kaum muslimin termasuk bagian sayap kiri dan pasukan pemanah yang berada di Ainain turut serta mengambil harta benda kafir Quraisy yang akan menjadi harta rampasan perang atau ghanimah. Akhirnya mereka pun meninggalkan masing-masing posnya. Kesempatan ini digunakan oleh kaum kafir Quraisy yang berada di sayap kanan di bawah pemimpin Khalid bin Walid untuk maju menyerang sayap kiri umat Islam di Ainain yang telah ditinggalkan, termasuk oleh para pemanah umat Islam. Akibatnya, begitu pasukan pemanah turun, pasukan Khalid berhasil menguasai lokasi tersebut dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan pasukan Islam. Kemenangan umat Islam yang sudah berada di depan mata akhirnya pun sirna.
Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW mengalami luka-luka. Gigi geraham Rasulullah tanggal atau copot, terkena lemparan batu, sedangkan wajah beliau juga berdarah akibat luka-luka. Bibirnya pecah. Banyak dari batu-batu yang mengenai beliau dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas. Pasukan Quraisy kemudian mengabarkan berita bohong bahwa mereka telah membunuh Rasulullah SAW. Akibatnya, kaum muslimin menjadi lemah. Orang-orang munafik yang ada di antara pasukan umat Islam berusaha mencari perlindungan kepada Abu Sufyan. Sebagian lagi tetap bertahan dan sekuat tenaga mempertahankan panci-panci Islam. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslimin menjadi syuhada, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah dengan membungkukkan punggungnya sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Ia pun syahid. Peristiwa peperangan ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam pula dalam hadis-hadis yang termaktub Kitab Jami As-Salih karya Imam Bukhari jilid 4, yakni bab tentang jihad. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menyuruh budaknya Washi al-Bashi untuk membunuh Hamzah pada perang Uhud ini. Sebab pada perang Badar, Hamzah berhasil membunuh ayah Hindun. Karena itu ia akan memerdekakan Washi al-Bashi apabila berhasil membunuh Hamzah. Hal yang sama juga diungkapkan Zubair bin Mut'im. Ia berjanji kepada Washi akan memerdekakannya bila berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh paman Zubair dalam peperangan Badar. Umat Islam yang terbunuh kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Peristiwa peperangan ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-121 hingga 175. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 121. Nah sobat, kira-kira apa ya penyebab dari kekalahan perang Uhud ini? Sebagaimana terekam dalam Al-Quran dan berbagai buku sejarah Islam, peristiwa kekalahan umat Islam dalam peperangan Uhud ini meninggalkan duka yang mendalam. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, sungguh besar murka Allah pada orang-orang yang melakukan ini, menunjuk luka-luka yang ada di wajahnya kepada nabinya. Rasulullah pun sangat sedih mengingat peristiwa itu. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna karena pasukannya begitu gampang tergoda dengan gelimang harta perang. Mereka meninggalkan posnya demi sekedar urusan dunia. Dalam Al-Quran diterangkan, kekalahan itu menjadi ujian bagi kaum muslimin. Quran Surat Ali Imran ayat 141. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Apakah jika dia Muhammad wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapannya telah ditentukan waktunya.
Karena itu, sudah selayaknya umat Islam menjadi kuat dan tidak takut terhadap apapun. Mereka juga tidak boleh taat pada orang-orang kafir, karena Allah akan memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Sebab-sebab kekalahan itu diterangkan dalam ayat 152 sampai 155. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasulullah. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah telah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain meninggal. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dijemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah singa Allah atau Asadullah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan-akan mengingatkan umat Islam pada peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain, kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari tanam surga dan tak pernah kehabisan makanan. Pada syuhada itu berkata, siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku yang akan memberi kabar kepada mereka. Kemudian turunlah firman-Nya, yakni Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-169 dan 170, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan
mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersukacita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Rasulullah SAW sangat mencintai para syuhada Uhud. Karena itu, Rasulullah pun senantiasa mendatangi Uhud untuk berziarah ke makam para syuhada tersebut. Sepeninggal Nabi SAW, para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga turut mengunjungi dan menziarahi para syuhada Uhud. Kini, di makam para syuhada Uhud telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,75 meter di area pemakaman. Tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jemaah haji dan umrah ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyanyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus berziarah ke makam syuhada Uhud. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya. Terima kasih buat sudah menonton. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya sobat. Kalau misalnya sobat punya kritik saran, boleh banget silahkan saja tuliskan kritik saran kalian di kolom komentar, karena kritik saran kalian sangat membangun dan bisa memperbaiki Rizky dalam membuat video lebih baik lagi ke depannya.